Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Apa kabar kawan pajak? Selamat datang kembali di podcast KPP Pratama Jakarta Pulau Gadung. Nah, di setiap obrolan kita pastinya sangat menarik karena akan dipandu oleh penyuluh KPP Pratama Jakarta Pulau Gadung. Dalam podcast kali ini bersama saya Eni Maisaroh dan ditemani dengan rekan saya Eko Priyono dan saya Dede Saktian. Kita akan membahas seputar layanan perpajakan terkini yang masih sangat hangat di layanan DJP online. Apa itu? Wajib pajak sudah penasaran atau para kawan pajak sudah ada yang tahu apa yang akan kita bahas di podcast kali ini? Betul sekali, kita akan membahas tentang layanan IPBK atau permohonan pemindah bukuan secara elektronik. Nah, di podcast kali ini kita akan kupas tuntas untuk lebih jelasnya bersama dengan para penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Pulau Gadung. Kita mulai aja ya. Halo Mas Eko, halo Mas Dede. Halo Mbak Eni. Kita mulai dari Mas Eko dulu ya. Siap. Mas Eko, seperti yang kita ketahui bersama ya, kalau pemindah bukuan itu kan salah satu permohonan yang paling banyak diajukan oleh wajib pajak dan merupakan salah satu layanan unggulan di semua KPP ya. Nah, boleh dong dijelaskan sedikit tentang apa sih itu permohonan pemindah bukuan dan bagaimana kondisi di lapangan, khususnya di KPP Pratama Jakarta Pulau Gadung ini tentang pemindah bukuan ini. Baik, Mbak Eni, selamat pagi semua, rekan pajak semua. Pertama, kita akan membahas tentang pemindah bukuan. Apa itu pemindah bukuan? Pemindah bukuan adalah suatu proses pemindah bukuan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Berarti ada sebabnya dong. Berarti ada penerimaan pajak yang nggak sesuai dulunya. Mungkin salah setor atau salah pembayaran. Di sini dilakukanlah pemindah bukuan. Apakah dasarnya? Ini berdasarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 garing PMK 03 garing 2014. Di situ sesuai yang saya sampaikan tadi tentang pengertian pemindah bukuan. Selanjutnya, pemindah bukuan ini paling lambat diselesaikan 21 hari sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 160 garing PJ garing 2022. Tapi sebagai penyuluh pajak kita tidak boleh berlama-lama. Maksimal paling 7 hari sudah kita selesaikan berdasarkan layanan unggulan KPP Pratama Jakarta Pulau Gadung. Pemindah bukuan ini sangat lekat dengan penyuluh karena di tahun 2022 sendiri lebih dari 1.000 permohonan, tepatnya 1.001 permohonan dari 1 Januari sampai dengan 30 Desember terakhir kita cek. Begitu Mbak Eni. Juga ya Mas Eko ya yang masuk. Nah, kalau yang kita ketahui bersama ya yang sudah berjalan selama ini, permohonan pemindah bukuan itu kan diajukan secara manual dengan mengisi formulir permohonan pindah bukuan dan dilampirkan dengan bukti pembayaran, kemudian disampaikan langsung ke KPP terdaftar, bisa disampaikan melalui pos maupun datang langsung ke loket TPT gitu ya. Nah, kita beralih ke Mas Dede nih ya. Mas Dede bisa dijelasin nggak nih asal muasalnya ada IPBK ini gimana sih Mas? Oke, gini Mbak Eni. Nah, kita sama-sama tahu bahwa saat ini dunia sudah memasuki era yang serba digital dan serba elektronik. Maka dari itu, DJP juga harus terus berinovasi nih dalam mengikuti perkembangan teknologi ini. Nah, seperti ya kawan pajak semua yang sudah tahu, kita di pajak sudah ada namanya e-filing, e-metrai, e-faktur, dan yang terbaru juga ada namanya IPHTB. Nah, termasuk IPBK ini yang sedang kita bahas. Nah, untuk itu DJP juga harus terus berbenah diri nih mengikuti perkembangan zaman. Tentu saja berusaha untuk semakin memudahkan wajib pajak. Nah, untuk dasar hukumnya seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Eko tadi ada PMK 242, ada juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, dan yang terakhir itu ada juga Per 27 PJ 2021 tentang jenis pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik. Begitu Mbak Eni. Begitu ya Mas Dede ya. Nah, pasti kawan pajak udah penasaran nih ya. Ini kan layanan yang dikhususkan untuk kemudahan kawan pajak sekalian. Nah, Mas Eko bisa dijelasin nggak nih cara mengakses IPBK ini gimana? Baik, terima kasih Mbak Eni. Untuk IPBK sendiri dapat diakses di DJP Online. DJP Online ini sudah familiar tentunya bagi kawan pajak semua.
Karena tiap tahun kan lapor SPT tahunan melalui baik itu e-filing maupun e-form. Jadi untuk IPBK bagi yang pertama kali menggunakan harus mengaktifasi dulu IPBK tersebut biar muncul di DJP online-nya. Jadi langkah-langkah pertamanya yaitu masuk ke DJP online dengan memasukkan NPWP maupun NIK bagi yang sudah validasi NIK tentunya rekan pajak semua. Habis itu masuk ke profil wajib pajak tersebut, kemudian aktivasi fitur. Setelah aktivasi fitur, pilih IPBK, kemudian untuk penggunaannya masuk ke layanan di DJP online. Layanan pilih IPBK. Demikian. Semudah itu ya para kawan pajak. Nah, kawan pajak kalau sudah punya akun DJP online-nya bisa dicek langsung di layanan ya Mas ya. Ada IPBK tapi sebelumnya diaktifasi fitur dulu. Tapi buat kawan pajak yang belum punya akun atau belum punya password di akun DJP online, itu artinya kawan pajak belum terregistrasi dan kawan pajak bisa aktivasi event terlebih dahulu ya, bisa aktivasi melalui online maupun datang langsung ke KPP terdaftar. Gitu ya Mas Eko ya. Nah, Mas Dede, Iya. setahu saya PBK itu kan diajukan karena berbagai macam alasan ya. Ada yang karena NPWP-nya salah, atau ada kode jenis pajaknya salah, atau ada pembayaran yang kelebihannya mau dipindah bukukan. Nah di EPBK ini ada ketentuan khusus nggak nih Mas terkait jenis-jenis permohonan pemindah bukuannya? Oke Mbak Eni. Nah sama-sama kita tahu bahwa PBK ini kan aplikasi baru ya. Ya. Nah maka saat ini PBK ini masih dalam tahap awal pengembangan. Nah, ruang lingkup yang tahap awal ini masih meliputi pemindah bukuan karena kesalahan dalam pengisian formulir SSP ataupun saat pembayaran, yaitu meliputi kode jenis pajak, kode akun pajak, masa dan tahun pajaknya. Nah, yang kedua, pemindah bukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak yang seperti Mbak ini sampaikan tadi kalau kelebihan bagaimana. Nah, jika kawan pajak terdapat kelebihan pembayaran pajak, nah ini juga bisa dipindah bukukan melalui IPBK ini. Nah, dalam SSP dan NPWP yang sama. Nah, perlu diingat bahwa saat ini dalam tahap awal pengembangan ini hanya bisa untuk NPWP dan hanya bisa untuk NPWP yang sama, belum bisa untuk NPWP yang berbeda. Oke, para kawan pajak berarti belum semua diakomodir di layanan IPBK ini ya. Jadi kawan pajak silahkan recheck terlebih dahulu apakah permohonannya bisa diajukan melalui IPBK atau masih harus manual gitu ya. Berarti kan Mas Eko ya masih ada permohonan yang masuk secara manual ya Mas ya? Iya, betul Mbak Eni. Ya, boleh dijelasin Mas gimana tuh yang masih manual? Ya, seperti dijelaskan oleh Mas Dede tadi, untuk yang IPBK kan masih terbatas untuk NPWP yang sama. Jadi untuk yang kesalahan pembayaran atau penyetoran yang berbeda NPWP ini masih dilakukan secara manual. Baik itu datang langsung ke loket TPT maupun bisa dikirim baik kurir atau pos. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang perbeda NPWP maupun ke utang pajak ini masih menggunakan secara manual, permohonan secara manual. Demikian Mbak. Begitu ya. Jadi tetap kita bisa mengakomodir yang di luar IPBK dengan manual itu ya. Nah, silakan kawan pajak untuk memanfaatkan layanan ini. Lalu kawan pajak bisa kasih kita review apakah layanan ini memudahkan atau bagaimana ya. Tapi sih seharusnya layanan ini sangat memudahkan ya untuk para kawan pajak ya. Nah, boleh dong Mas Dede dijelasin gimana sih langkah-langkahnya, bagaimana sih caranya ngajuin IPBK ini supaya para kawan pajak bisa coba IPBK ini. Oke Mbak Eni, step-stepnya mudah ya, mudah sekali. Yang pertama seperti yang disampaikan Mas Eko tadi, kita harus aktifkan dulu fitur IPBK yang ada di menu profil. Nah setelah aktif, baru kita bisa masuk ke menu IPBK ini. Menu IPBK ini adanya di menu monitor, di menu layanan. Nah kalau sudah klik menu IPBK, nah kalau ingin mengajukan permohonan silakan klik di menu permohonan. Lalu silakan input NTPN, lalu klik cari. Setelah nanti klik cari, kemudian nanti sistem akan meminta kode keamanan, lalu klik lanjut. Nah setelah berhasil dan jika NPWP-nya diinput sudah benar, maka nanti setoran awal yang ingin kita pindah bukukan akan otomatis keluar secara terinci. Nah, di situ kawan pajak sendiri tinggal mengisi tujuan pemindah bukuannya saja. Hanya tinggal input tujuan pemindah bukuannya saja karena untuk asal setoran sudah terbaca oleh sistem secara otomatis. Nah, kawan pajak tinggal pilih kode akun pajaknya, kode jenis pajaknya, tahun pajak dan masa pajak yang
ingin dipindah bukukan tersebut, kemana tujuan pemindah bukuannya, seperti itu. Nah setelah itu kawan pajak juga harus mengisi alasan pemindah bukuan. Nah di situ kita batasi maksimal 4.000 karakter. Setelah itu silakan klik simpan. Nah ada pernyataan persetujuan itu wajib dicentang. Setelah itu klik simpan, lalu pemindah bukuan sudah selesai diajukan. Seperti itu Mbak ini. Alasannya ada 4.000 karakter ya. Bisa sekalian curhat nggak nih kawan pajak? Bisa Mbak ini. Jadi sebelum mengajuin IPBK ini dipastikan dulu ya data-datanya yang diisi sudah sesuai atau belum. Nanti kalau sudah sesuai bisa langsung diajukan. Kalau dijelasin dengan kata-kata memang kelihatannya panjang ya langkah-langkahnya. Tapi kalau sudah dijalankan, kita input di aplikasi di website DJP online, itu paling nggak sampai 5 menit sih udah selesai. Sangat mudah yang pasti. Nah, biasanya kawan pajak kan kalau mengajukan permohonan ke KPP itu kan pasti kawan pajak suka penasaran ya, ingin tahu sudah sampai mana sih pengajuan permohonannya. Seringnya sih kawan pajak tuh telepon ke kantor atau menanyakan lewat layanan online kita, permohonan kita nih udah sampai mana, udah diterima atau belum, atau statusnya sekarang sudah di mana. Nah kalau di IPBK ini gimana nih, bisa dipantau juga nggak Mas? Ya. Untuk IPBK ini terdapat menu monitoring. Jadi selain pengajuan, kawan pajak semua juga bisa melihat perkembangan dari permohonan IPBK tersebut dengan cara masuk ke menu IPBK, kemudian klik ke monitoring ya. Dari situ kelihatan. Jadi kawan pajak semua tidak perlu repot-repot lagi, apalagi datang maupun telepon ataupun chat WA kita di KPP Pratama Jakarta Pulau Gadung. Demikian. Jadi bisa dipantau secara online ya Mas ya, bisa betul. Dari mana aja. Keren banget ya kawan pajak. Sudah ada menu monitoring untuk cek sejauh mana sih status permohonan para kawan pajak. Nah boleh nggak nih Mas Dede lagi dijelaskan lagi nih Mas, apa aja sih fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan oleh para kawan pajak di IPBK ini? Iya Mbak ini. Nah fitur-fiturnya sebenarnya ada 2 fitur ya. Yang pertama ada status sama aksi. Nah di status tadi seperti yang dibilang Mas Eko, ada di menu monitoring. Nah di situ kita bisa melihat status permohonan kita sampai di mana, apakah sedang diproses atau sudah selesai. Lalu ada di kolom aksi kita bisa mencetak. Yang pertama bisa mencetak permohonan kita, terus yang kedua bisa mencetak BPS. BPS itu bukti penerimaan suratnya. Lalu yang ketiga ada detail permohonan. Nah di detail permohonan ini kita bisa lihat detail permohonan kita yang sedang kita ajukan, dan juga kita bisa melihat sampai tahap mana pemindah bukuan yang kita ajukan ini diproses. Nah di situ nanti ada tahap-tahapnya. Pertama ya PBK diajukan, lalu apakah sudah didisposisi di kantor pajaknya sendiri, sampai sampai tahap akhir selesai. Nah ketika sudah selesai tersebut baru kita bisa mencetak kode pemindah bukuan yang telah selesai dikerjakan oleh pegawai pajak. Seperti itu. Begitu ya, keren banget ya. Sudah ada trackingnya sendiri. Nah, kawan pajak kalau kawan pajak kiranya sudah dapat mengajukan layanan permohonan IPBK ini, jangan manual lagi ya. Jadi udah bisa memanfaatkan layanan IPBK ini. Sangat mudah dan bisa dipantau secara online, secara langsung oleh kawan pajak di mana aja. Nah Mas Eko, boleh nggak disampaikan apa aja, ada lagi nggak manfaat lainnya dari IPBK ini selain yang tadi? Ya, terima kasih Mbak Eni. Untuk IPBK sendiri ini sangat bermanfaat banget bagi kawan pajak semua maupun bagi kami dari tim penyuluh. Yang pertama tentunya mengurangi pohon yang tertebang ya Mbak Eni ya. Jadi kalau kita ngajuin IPBK kan otomatis kita nggak ngajuin manual, nggak nulis di kertas lagi. Otomatis pohon-pohon yang terbuang itu, yang ditebang itu berkurang. Jadi paperless, kemudian kawan pajak bisa melakukan di mana aja karena tinggal mengakses di DJP online, masuk ke menu IPBK, tinggal ngajuin permohonan di situ. Selain itu, kawan pajak juga bisa melihat statusnya permohonan kita sampai di mana di menu monitoring tersebut. Ya, demikian Mbak ini. Keren sekali ya kawan pajak ya. Nah terakhir nih Mas Dede, dari sisi penyuluh sendiri, ini kan yang menyelesaikan nantinya penelitinya adalah penyuluh ya. Betul Mbak. Permohonan pemindah bukuan yang diajukan wajib pajak ini bagaimana nih menyikapi atau harapan dengan munculnya layanan IPBK ini? Oke Mbak ini. Nah kalau dari kami ya para penyuluh di KPP Pratama Jakarta Pulau Gadung ini, kami sendiri ya tetap memberikan layanan yang terbaik semaksimal mungkin.
dengan atau tanpa adanya IPBK ini. Nah, dengan adanya IPBK ini tentunya pekerjaan kami juga semakin mudah karena ada step-step tadi yang terpotong dengan adanya IPBK ini. Nah, contohnya yang pertama tidak perlu mengecek tanda tangan lagi, terus tidak perlu mengecek stempel perusahaan, lalu tidak perlu juga mengecek lampiran SSP, dan juga ada SOP yang juga terpotong seperti disposisi segala macam gitu langsung kita terima IPBK ini. Nah, juga contoh terakhir sudah dibuka untuk kode jenis pajak yang 900. Nah, dengan ini ya? Iya betul Mbak ini. Dengan ini kita harap IPBK ini juga akan semakin berkembang agar juga semakin memudahkan para wajib pajak seperti itu. Oke, semakin berkembang ya Mas. Jadi udah nambah lagi nih jenis pemindah bukuan yang bisa diajukan melalui IPBK ini. Nah, untuk terakhir banget closing statementnya mungkin dari Mas Eko ada penutup untuk terkait layanan IPBK ini. Boleh. Atau terkait dengan perpajakan yang lain juga boleh. Oke, untuk kawan pajak semua, kalau dianalogikan, diibaratkan IPBK sendiri ini adalah sebuah obat bagi penyakit ya. Kalau sakit kan misalnya kesalahan itu seperti penyakit, jadi perlu diobati. Tapi untuk untuk menguatkannya kan kita nggak mau sakit. Jadi agar kita tidak melakukan pemindah bukuan, harusnya kita hati-hati dalam melakukan pembayaran atau penyotoran. Jadi tidak repot-repot lagi dipindah bukukan karena untuk pembayaran pajaknya itu udah sesuai, tetapi apabila kita sakit tetap harus diobati. Makanya apabila kita salah melakukan penyetoran perpajakan, otomatis solusinya PBK. Dan langkah yang paling efektif, paling cepat sekarang untuk NPWP yang sama itu dengan IPBK, karena kawan pajak tidak perlu kemana-mana lagi, cukup di rumah dengan DJP online. Demikian, Mbak Yani. Luar biasa sekali. Ini layanan yang sangat memudahkan para kawan pajak ya, bisa dilakukan di mana aja. Nah, para kawan pajak sudah nggak terasa nih ya obrolan kita hari ini bahas tentang IPBK, sudah kita kupas tuntas, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Kita harus akhiri obrolan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Mas Eko dan Mas Dede sudah menemani saya di podcast kali ini. Terima kasih juga untuk para kawan pajak yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Nah, bagi kawan pajak yang masih galau atau masih bingung bagaimana sih caranya ini IPBK diakses atau bagaimana sih langkah-langkahnya, bagaimana sih cara-caranya atau saya masih ragu nih ini sebenarnya bisa nggak sih diajukan lewat IPBK, kawan pajak bisa datang ke KPP Pratama Jakarta Pulau Gadung atau KPP terdaftarnya kawan pajak ya untuk menanyakan terkait IPBK ini di loket helpdesk. Nanti ketemunya sama kita-kita juga. Atau kita juga punya layanan online, konsultasi online di WhatsApp kita di nomor 081193295548. Jadi kawan pajak kalau misalnya nggak sempat untuk datang ke kantor pajak menanyakan tentang permasalahan perpajakan kawan pajak bisa konsultasi melalui layanan online kita ya di WhatsApp yang di nomor tadi itu. Nah, semoga informasi-informasi yang kita bagikan hari ini bermanfaat untuk kawan pajak semua. Jangan lupa kawan pajak untuk like, subscribe, dan komen akun YouTube kita ini ya, channel kita ini. Pada kesempatan yang akan datang kita juga akan membahas perpajakan-perpajakan terkini lainnya ya bersama penyuluh pajak lagi yang lain atau bersama kami lagi. Jangan lupa juga follow akun media sosial kita yang lainnya. Misalnya ada Instagram, kita punya Instagram, ada Twitter, ada Facebook, ada YouTube di channel ini. Di follow semua akun media sosial kita karena akun media sosial kita akan mengupdate informasi-informasi terkini terkait dengan perpajakan yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di khalayak ramai gitu ya. Nah, akhir kata saya Eni Maisaroh dan Eko Briono dan saya Dede Saptian. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju. Sampai jumpa di podcast berikutnya.